Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia goib. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu ahli spiritual yang saat ini juga lagi naik daun. Beliau bernama Gus Idris dari Jawa Timur. Kali ini saya akan menampilkan actionnya beliau ya pada saat melawan sejumlah dukun yang katanya itu paguyuban dukun gitu ya. Kita akan lihat apakah ini fakta atau settingan. Kita lihat. Satu hal yang menarik teman-teman, dulu sebelum saya paham hal-hal yang namanya seperti ini, saya tidak pernah dan bahkan mungkin jarang banget membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata bagi orang-orang yang spiritual ya, sholawat itu luar biasa sekali. Ya maklum, saya hidup di lingkungan keluarga yang Islam ya, yang benar-benar sebelumnya tidak paham sama sekali, jangankan yang seperti ini. Mengenai jin pun kita tidak mau banyak berpikir tentang itu. Ternyata salah satu kekuatannya adalah bersolawat ya. Subhanallah, ternyata sama seperti yang disampaikan oleh Gus Idris, setiap akan memulai acaranya pun sama dengan yang lain-lain ya, yang kami memaskari dan yang lain. Ternyata sholawat itu doa zikir yang itu luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini akan saya percepat aja untuk beberapa poin yang bagus ya. Nah ini, beliau mengatakan bahwa kalau jika ada sejumlah orang yang sakit diobati sakit lagi, sakit diobati sakit lagi, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena aktivitas para dukun. Dan saya bisa katakan pasti ya, maksud saya begini, jadi sakit itu orang itu terklasifikasi menjadi, kalau saya lihat, 3 hal. Pertama, memang sakit secara medis ya, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan dunia gaib, alam gaib atau perdukunan, itu benar-benar medis. Kedua, sakit karena memang kiriman orang. Nah ini, dukun maksudnya mengirim. Jadi dukun, santet atau siapapun itu biasanya akan menyerang bagian terlemah dari orang itu. Ya. Yang terakhir adalah sakit karena kombinasi medis ditambah lagi dengan yang namanya serangan gaib atau santet atau semacamnya. Jadi seperti itu ternyata. Ya, ternyata memang ya 3 dunia. Kita hidup di 3 dunia: online, dunia nyata, dan dunia gaib. Jadi semua itu memang menjadi satu. Percaya nggak percaya, wallahu alam, silakan. Tapi yang jelas saya mengatakan, hanya mengatakan apa yang saya tahu dan paham, pasti benar, insya Allah ya. Karena tidak ada boleh mengatakan pasti, hanya insya Allah ya. Meskipun itu sebenarnya juga dari pengalaman saya dan pembelajaran saya selama beberapa tahun. Oke, kita lanjut. Nah ini dia, saya melihatnya justru trennya para dukun itu menyerang keroyokan para ahli spiritual seperti Gus Idris, Ujang Bustami, Mamas Karyo, dan yang lain.
Karena kalau secara sendiri-sendiri, mereka sudah kebanyakan banyak yang kalah. Nah, mereka sekarang mulai nih jadi satu, berkelompok, menyerang bersama-sama. Ini juga contohnya, Gus Idris diundang bertemu dengan sejumlah dukun, paguyuban. Kita lihat lagi. Biasanya ahli spiritual seperti ini, ya, Gus Idris, kameraman, dan siapapun yang terlibat itu tanda tangan bahwa pernyataan tidak ada yang akan bahasanya membawa ke ranah hukum, karena ini semua sudah nggak ada resiko, ya. Oke. Wajar seorang yang memiliki kemampuan masih ada rasa deg-degan, ya. Sebenarnya ya, kalau saya ngeliat sih bukan hanya Gus Idris yang merasa deg-degan juga. Kalau saya lihat juga yang lain juga pada saat beberapa hal dia merasa deg-degan mau menghadapi seorang. Deg-degan itu adalah dari sifat manusiawi, ya. Dan jika orang masih deg-degan berarti dia masih ada rasa rendah hati, artinya tidak sombong. Kalau orang sombong ya udah nggak akan merasa deg-degan. Menarik sekali, ya. Itulah sisi manusiawi dari para ahli spiritual. Kita lihat berikutnya. Oke, saya percepat dulu, ya. Karena sholat tadi udah selesai. Oke, sekarang ini lagi menuju lokasi para dukun, ya. Masuk dalam rumah atau gedung kosong seperti biasa. Disitulah dukun-dukun itu berlokasi, ya. Gak ada ceritanya dukun di masjid. Karena yang tempat-tempat seperti inilah yang disukai oleh makhluk-makhluk yang negatif, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat lagi fenomena para dukun tidak akan pernah mau menjawab salam, karena buat mereka salam itu apa, ya, sholawat itu apa, Allah itu apa, karena yang mereka hanya tahu aliran dari ilmu hitam, dan teman-teman tahu bahwa aliran hitam itu ya dari jin-jin kafir, dan di atasnya ada namanya siluman, sampai yang tertinggi adalah Dajjal. Jadi mereka ini semua aliran Dajjal. Di sini kita lihat nih beberapa penampakan, ya, sejumlah dukun yang ngumpul nggak pakai baju lagi, tuh kan? Jadi ini ilmunya sama dengan yang dihadapi Ustadz Tommy oleh Mamaskari dan lain-lain, bahwa mereka ini ilmunya mirip-mirip. Makanya satu syarat bagi dukun itu adalah mereka nggak pakai baju. Kita lihat. Nah, dilihat di sini beberapa kali saya melihat bahwa para gus-gus atau spiritual putih ini, saya nyebutnya spiritual putih, ya, yang golongan putih ini datang ke suatu area padahal diundang, tapi ternyata kebanyakan dari mereka justru berpikir si gus-gus ini yang mendatangi mereka, padahal diundang oleh ketuanya. Ini permainan mereka juga. Jadi
memang syaratnya kalau ilmu hitam itu ya, semakin mereka marah itu makanya powerful kata mereka. Tapi kalau ilmu putih, mereka tidak boleh marah, harus semakin sabar, makin powerful. Nah, inilah luar biasanya, marah dan sabar. Kalau aliran putih, makin sabar, makin kuat powernya. Tapi kalau ilmu hitam, makin marah dia, makin kuat. Kalau marah, itu adalah karakter setan. Ya, jahat, negatif. Tapi sabar, yaitu Allah akan bersama orang yang sabar. Betul? Jadi itu teman-teman sudah tahu ya. Bedanya aliran putih dan aliran hitam. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa lihat tuh, semuanya bertatu ya. Semua orang itu bertatu ya. Teman-teman lihat tuh ya. Bertatu semua ya. Tapi bukan berarti yang bertatu semua dukun, tidak. Artinya ya seperti itulah ya. Jadi memang tidak pakai baju, menambahkan tato ya, tutup kepala dan sebagainya ya. Dan mereka selalu berkata, kenapa kamu membahas di teman-teman kami dukun? Itu seperti biasa seperti itu. Karena mereka sudah paguyuban, jangan salah, mereka juga punya paguyuban. Saya tidak bisa membayangkan, ini semakin lama semakin membesar menurut saya. Para spiritual, ahli-ahli spiritual yang aliran putih ini, seperti Gus Istri, Mama Skaryo, Ujang Buskamu dan yang lain-lain, itu akan menghadapi makin banyak lawan-lawan yang bersamaan. Ya. Biasanya mereka menyerang secara goib atau menyerang secara berhadapan-hadapan seperti itu. Ya, semua atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Jika Allah berkehendak jaga mereka, mereka akan insya Allah akan selalu dijaga selama mereka istiqomah. Oke, kita lanjut. Tuh, mereka mengatakan membela diri. Saya ini juga menolong, maksudnya menolong orang yang memberi order untuk menyantet atau membunuh orang. Ya, ini sih bukan menolong ya. Menolong kan hanya versi mereka. Ingat, hati-hati. Kita jangan sampai terjebak dengan seorang yang mengaku kiai tapi mungkin dia dukun. Ya, kita lihat. Lanjut. Salah satu karakter Gus Idris dibandingkan yang lain, ya. Gus Idris ini termasuk karakter yang berani menyampaikan langsung apa adanya. Saya ingin memberantas semua dukun, berhenti. Itu luar biasa. Ada yang kalem, ya, menyampaikan. Ada yang sambil bercanda, ngajak berhenti aja, macam-macam. Tapi kalau saya lihat memang Gus Idris ini termasuk pemberani. Semuanya sih pemberani, tapi maksudnya dari kenyataan. Dia langsung mengatakan semua apa adanya, gitu ya. Pertanyaannya, ini fakta atau settingan? Kalau nggak ngerti, pasti akan mengatakan ini settingan. Kalau saya mengatakan ini bukan settingan. Kenapa? Memang kalau orang yang punya makom ya, jadi wajar. Kalau ada orang mengatakan ini settingan tidak, itu wajar karena makomnya nggak nyampe. Tapi kalau orang mengatakan itu berkali-kali settingan padahal dia nggak ngerti itu settingan benar apa tidak, itu namanya fitnah. Jadi saran saya jangan fitnah, lebih baik diem daripada teman-teman berkata sesuatu yang itu menambah dosa. Ini kita akan lihat nih, pertandingan akan dimulai.
Pertanyaannya, ini adegan fakta atau settingan? Kalau teman-teman tahu ada nama tenaga dalam, ada juga yang di atas tenaga dalam, macam-macam. Ya, ada tenaga dalam yang dari energi kita, ada tenaga dalam dari bantuan dari golongan yang goib, misalkan gitu. Tadi kelihatan itu bukan settingan. Kalau teman-teman nggak, minimal teman-teman belajar tenaga dalam deh. Jangan pernah bilang itu tenaga dalam. Tapi saya ngeliat di sini bukan hanya tenaga dalam, tapi di luar itu. Ya, kita lihat. Empat sudah jatuh, ya. Teman-teman lihat tadi jatuh ke belakangnya itu bukan dibuat-buat, ada dorongan. Kalau teman-teman tahu tenaga dalam, maka teman-teman akan merasakan suatu semacam, tahu medan magnet ya. Medan magnet itu positif negatif itu kan ada suatu nggak kelihatan tapi ketenangan ya. Kalau medan magnet positif negatif itu kan nggak kelihatan tuh. Tapi kalau dia deketin positif negatif itu yang positif dan positif atau negatif dengan negatif itu pasti akan bertolak. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, ada suatu hal yang tidak kelihatan tapi nyata. Kalau teman-teman nggak ngerti, silakan belajar tenaga dalam. Kalau ini lebih daripada tenaga dalam, ya. Oke, kita lanjut ya. Salah satu ilmunya dari Gus Idris adalah dia memukul ke bawah. Allahu Akbar. Ini mirip ini seperti yang dilakukan Ustadz Bustami ya. Yang Ustadz Bustami langsung memukul memukul tanah. Dah! Ini juga, tapi nggak sampai ke tanah. Dia lebih menghempas. Tekniknya menghempaskan. Kita menghempaskan tenaga orang itu ya. Seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat nih, pertarungan lebih seru. Semuanya mulai menyerang rame-rame. Apakah kita lihat Gus Idris atau menang atau kalah? Kita lihat. Nampak Gus Idris sudah mulai kewalahan, ya. Gus Idris sudah mulai kewalahan, ya. Gus Idris sudah mulai kewalahan. Satu orang itu ternyata lumayan relatif lebih kuat, sehingga Gus Idris sampai terpental ke belakang. Oke, kita lihat berikutnya. Semuanya tiba-tiba langsung merangsak maju. Mereka bersiap-siap. Sekitar 6-7 orang langsung menyerang bersamaan. Teman-teman bisa lihat, langsung jatuh Idris ke samping dan ke kanan. Berarti kekuatannya mulai kalah dengan 6-7 orang itu. Kita lihat berikutnya bagaimana itu terjadi. Kenapa Gus Idris bisa ke kanan kiri? Karena ada yang menggerakkan. Energi dia kalah dengan sesuatu jauh lebih besar, lebih kuat. Ya, itu ya. Dari golongan itu juga ya. Kita lihat. Tuh, terbang, jatuh lagi ke kanan. Ini diserang nih, di pojokan nih. Dilemparkan ke kanan, ke kiri. Semua semakin mendekat, ya. Gus Idris memusatkan. Di sini Gus Idris sudah mulai kelihatan kalah. Ya, kelihatan dari bahasa tubuh, dia duduk, mencoba konsentrasi. Apakah menang, apa tidak, kita lihat. Kita lihat barusan, Gus Idris tangannya kayak ketarik ke depan, kemudian tangannya kayak ke samping. Itu dia dipegang, badannya dipegang.
dia nggak bisa menggerakkan yang seharusnya yang dia akan lakukan karena dia badannya bahasanya sudah ketangkap oleh energi. Ya bukan energi nih ya, jin itulah yang menangkap dia sehingga Gus Idris tidak bisa bergerak. Kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Jatuh. Gus Idris jatuh ke belakang. Kalah power. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi kita lihat. Luar biasa. Luar biasa. Kali tarik. Belum lepas tangannya. Belum lepas pedangnya. Semua sudah mental ke belakang. Apa yang terjadi? Kita lihat. Gus Idris memegang satu pedang warna hijau. Luar biasa. Kita lihat penjelasan Gus Idris bagaimana tentang pedang itu. Gus Idris mulai memunguti keris-keris yang digunakan oleh para dukun-dukun itu. Gus Idris menjelaskan bahwa keris-keris itu keris-keris berbahaya karena memang menjadi sarana untuk membunuh manusia yang lain. Ya. Bukan kerisnya, tapi keris itu merupakan refleksi keberadaan golongan jin-jin yang mendukung para dukun. Nah, umumnya perdukun itu pakai tumbal, Bapak Ibu, teman-teman. Bukan hanya mengenai santet, status tusuk, pesugihan dan sebagainya. Itu banyakkan mereka menggunakan tumbal. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah kita menggunakan hal semacam itu. Ya. Jangan pernah. Bahaya. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah sekali-kali berurusan dengan yang sifatnya goib, ya. Karena teman-teman
Kalau awam tidak akan pernah tahu apa bedanya dukun, kiai atau semacamnya. Ya. Hati-hati, baik menghindar, ya. Menghindari temu orang-orang yang mengaku pintar. Naudzubillah dzalik, karena kalau sudah main-main tumbal, itu sudah naudzubillah dzalik. Gus Idris sudah fokus katanya, tapi masih mental. Itu saya sebut luar biasa ilmunya, apalagi dipadu oleh banyak dukunnya. Seperti biasa, para spiritual putih ini akan mencabut ilmunya para dukun-dukun yang dikalahkan. Tujuannya agar mereka tidak lagi melakukan kegiatan yang negatif, ya. Di samping itu menetralisir. Ternyata pedang itu adalah pedang, istilahnya pedang apa tadi, khalifah yang Gus Idris dapat hadiah dari rekannya, ya. Dia mengatakan bahwa kekuatan itu karena ada kodam. Ya ini kodam. Yang disebut kodam itu adalah golongan jin yang Islam, golongan jin yang punya kekuatan, golongan jin yang juga di alam jin sana mereka bertarung, bertempur dengan para jin-jin negatif. Jadi jangan salah. Tidak semua jin itu salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah padaku, katanya Allah. Berarti ada yang tidak beribadah, ada yang beribadah. Dulu saya memahami semua jin itu salah, semua negatif. Ternyata salah. Akhirnya berapa tahun ini saya paham, subhanallah, bahwa di alam pun mereka, di alam sana pun mereka juga berjuang menegakkan Islam. Menegakkan, bertarung, berjuang melawan negatif juga. Sehingga jika ada manusia yang itu bahasanya bertarung melawan golongan negatif, maka mereka bisa membantu juga atas izin Allah. Tapi definisi membantu ini ya hati-hati juga teman-teman, ya. Ada yang membantu, benar membantu. Intinya teman-teman kalau nggak ngerti jangan minta bantuan macam-macam, ya. Bisa jadi yang datang itu negatif. Jangankan bertapa dan macam-macam. Kadang-kadang kita berpikir kalau salah niatan, salah caranya, tempat, waktu, ruang dan sebagainya, itu yang datang adalah negatif. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, video ini fakta atau settingan? Jawabnya adalah 100% fakta. Jika Anda masih mengatakan settingan, silakan datang aja ke lokasi mereka ini, buktikan sendiri. Kalau jika masih ada teman-teman mengatakan settingan, silakan Anda belajar ilmu tengah dalam, minimal, tapi di guru yang benar, jangan sampai di info guru yang salah. Oke, terima kasih. Sukses buat para pejuang aliran putih spiritual. Allah selalu memberkati semua para pejuang di dunia nyata maupun di dunia gaib. Karena pejuang-pejuang Islam itu bukan hanya ada di alam manusia, tapi pejuang-pejuang Islam itu ada juga di alam gaib. Kita sholat dulu sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga Allah selalu melindungi kita di mana berada, terhindar terjauh dari godaan setan dan segala makhluknya, agar kita selalu istiqomah
beriman bertakwa pada Allah, bermanfaat bagi agama kita dan bangsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia